Sebelum ceritanya dimulai, tulis kalian nonton dari daerah mana di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini makin berkembang dan bisa terus menyajikan cerita-cerita yang lebih seru. Rumah itu berdiri seperti istana kecil di kawasan elit. 2 lantai, pilar-pilar kokoh, jendela besar menghadap taman hijau yang rapi. Catnya putih gading, memantulkan matahari pagi dengan elegan, seolah bangunan itu memang diciptakan untuk jadi lambang keberhasilan. Bagi orang lain, rumah seharga 5 miliar rupiah itu adalah simbol kemenangan hidup. Tapi bagi Nadira, rumah itu jauh lebih dari sekadar properti. Itu monumen. Monumen malam-malam tanpa tidur, akhir pekan yang habis di depan laptop, dan pengorbanan masa muda saat ia membangun perusahaan rintisannya dari nol. Setiap ubin marmer dingin yang diinjaknya, setiap gagang pintu kristal yang disentuh, terasa seperti keringat yang membeku menjadi kemewahan. Ini adalah dunianya. Dunia yang ia bangun dengan tangannya sendiri, dan ia mencintainya seperti seseorang mencintai karya yang lahir dari luka. Di istana itu, tinggal seorang pangeran bernama Arga, suami Nadira. Pria yang senyumnya hangat, kata-katanya manis, dan tatapannya selalu membuat Nadira merasa pulang. Arga terasa seperti pelengkap sempurna bagi Nadira yang kaku dan terlalu fokus kerja. Ia adalah tawa di tengah sunyi, hangat di tengah ambisi dingin. Setidaknya, itulah yang Nadira yakini selama 8 tahun pernikahan. Arga mengaku mengelola investasi kecil-kecilan, pekerjaan yang memberinya banyak waktu luang. Dan waktu luang itu, katanya, ia gunakan untuk memastikan surga mereka tetap nyaman. Ia memilihkan tirai sutra, menata bunga lili tiap pagi, menyambut Nadira dengan teh hangat, lalu memijat lembut bahunya, seolah semua itu bukti cintanya. Namun beberapa bulan terakhir, surga itu terasa berbeda. Ada hawa dingin yang merayap pelan dari celah-celah tak terlihat. Nadira awalnya mengira itu cuma paranoid karena kelelahan. Proyek baru di kantor memang menguras tenaga. Tapi tanda-tanda kecil itu terus muncul, seperti bisikan di tengah malam yang menolak diam. Dimulai dari kebiasaan Arga yang baru, ponselnya selalu menghadap ke bawah saat diletakkan. Bahkan dibawa ke kamar mandi. Dulu ponsel itu seperti milik bersama, tergeletak begitu saja. Sekarang, benda itu seperti punya benteng tak kasat mata. Suatu malam, mereka menonton film di ruang keluarga. Notifikasi masuk ke ponsel Arga. Nadira tak sengaja melirik. Nama itu muncul, Maya. Diikuti ikon hati merah. Secepat kilat, Arga menyambar ponsel itu dan membalikannya. Jantung Nadira berdebar lebih kencang. "Siapa, Mas?" tanya Nadira, memaksa suaranya tetap santai. "Oh, itu klien," jawab Arga enteng tanpa menoleh. "Nanya portofolio. Ganggu aja malam-malam." Tapi kebohongan itu terasa nyata, seperti lapisan minyak di atas air jernih. "Klien apa yang kirim ikon hati? Sejak kapan Arga punya klien perempuan yang akrab? Apalagi malam-malam?" Malam itu, Nadira tak bisa tidur. Ia berbaring diam di samping Arga, mendengar napas suaminya teratur, dan mendadak merasa seperti orang asing di ranjangnya sendiri. "Siapa pria ini?" pikirnya. "Apa dia masih lelaki yang sama yang kunikahi 8 tahun lalu?" Kecurigaan yang sekali tertanam tumbuh cepat seperti tanaman liar. Nadira mulai memperhatikan. Ia mencium aroma parfum wanita di kemeja Arga sepulang kerja. Lembut, manis, berat, seperti vanila dan bunga sedap malam. Bukan parfum citrus segar milik Nadira. Saat Nadira bertanya, Arga tertawa. "Ah, mungkin di lift ada orang pakai parfum menyengat. Kamu tahu kan, lift itu tempat pertukaran aroma," katanya enteng, lalu mencium kening Nadira, seolah ciuman bisa menghapus jejak.
Lalu datanglah laporan kartu kredit gabungan mereka. Biasanya Nadira cuma lihat total tagihan lalu langsung bayar. Tapi kali ini ia membuka rincian. Dan matanya terpaku pada satu transaksi. Pembelian kalung berlian di butik ternama, hampir 100 juta rupiah. Transaksi itu dilakukan 2 minggu lalu, hari kerja, sore hari. Nadira mengerutkan kening. Ulang tahunnya masih 6 bulan lagi. Ulang tahun pernikahan sudah lewat. Dan Nadira tidak pernah menerima hadiah semahal itu. Malam itu, di meja makan, Nadira memancing. "Mas, aku lihat laporan kartu kredit. Ada transaksi besar di butik perhiasan. Kamu beli hadiah buat siapa?" Arga yang sedang menyendok sup ayam mendadak berhenti. Ada jeda sepersekian detik yang terasa terlalu panjang. Lalu ia mengangkat wajahnya dan tersenyum. Senyum andalannya. "Oh, itu investasi, sayang," ucapnya lancar. "Berlian kan stabil. Aku beli buat disimpan. Nanti kalau naik, kita jual. Sebenarnya kejutan buat kamu, tapi kamu keburu tahu." Nadira mengangguk. Tapi nasi di piringnya terasa seperti pasir. Investasi? Sejak kapan Arga tertarik investasi perhiasan fisik? Kalau itu kejutan untuk Nadira, kenapa Nadira tidak pernah melihat kalungnya? Kebohongan Arga terasa semakin canggih, semakin berlapis. Dan itu membuat Nadira takut sekaligus muak. Pria yang ia percaya menjaga istananya, ternyata mungkin sedang membangun puri lain di belakangnya, dengan batu bata dari fondasi rumah mereka. Puncaknya datang pada Jumat malam. Arga berkata ia harus keluar kota. Katanya ada klien penting di Bandung dan baru pulang minggu. Nadira mengiyakan, tapi intuisi tajamnya menjerit. Ada yang salah. Sabtu sore, Nadira bertemu salah satu manajernya di sebuah kafe. Di sana, tanpa sengaja ia melihat unggahan media sosial teman lama, foto keramaian pembukaan restoran baru di Jakarta. Di sudut foto, Nadira melihat sosok yang sangat ia kenal. Arga. Bukan memakai kemeja formal, tapi kaos santai. Dan lengannya dipeluk manja oleh seorang wanita muda cantik bergaun merah menyala. Leher jenjang wanita itu dihiasi kalung berlian yang berkilau di bawah lampu. Nadira memperbesar foto itu sampai pecah. Tidak salah lagi. Kalung yang sama. Dunia Nadira seperti berhenti berputar. Udara mendadak hampa. Suara manajernya tentang target penjualan terdengar seperti dengungan jauh. Pengkhianatan itu bukan lagi kecurigaan. Itu bukti. Bukti digital yang menancap langsung ke jantung. Malam itu, Nadira tidak menunggu Arga pulang. Ia merencanakan. Rasa sakitnya dalam, tapi di bawah rasa sakit itu, sesuatu terbentuk, dingin, keras, tajam. Amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak, tapi amarah tenang, penuh hitung-hitungan. Ia tidak akan menangis di depan Arga. Tidak akan memberi kepuasan melihatnya hancur. Pertunjukan sebagai istri bodoh akan segera berakhir. Arga pulang lewat tengah malam, mengendap-endap masuk kamar. Nadira pura-pura tidur. Ia mendengar Arga berganti baju, lalu rebah di sampingnya. Dan Nadira mencium aroma vanila itu lagi. Kali ini lebih pekat, menempel di kulit suaminya. Setelah 1 jam, ketika Nadira yakin Arga tertidur lelap, ia bangkit perlahan. Jantungnya berdebar bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ia meraih ponsel Arga di meja nakas. Arga tidak pernah pakai kata sandi rumit. Tanggal lahir Nadira. Ironis. Nadira membuka galeri. Kosong. Tidak ada yang aneh. Tapi Nadira tahu. Ia membuka manajer file, mencari folder tersembunyi. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah folder bernama Myun Sin.
Nama panggilan Arga untuk Nadira di awal pernikahan. Tangan Nadira dingin. Dengan perasaan mual, ia membuka folder itu. Isinya, neraka. Puluhan, ratusan foto dan video. Arga dan wanita itu, Maya, berlibur, berciuman, tertawa di restoran mewah, mencoba kalung berlian di depan cermin dengan Arga memeluknya dari belakang. Mereka tampak bahagia, seolah mereka pasangan sesungguhnya. Nadira terduduk di lantai dingin. Ponsel itu seperti membakar telapak tangannya. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, karena marah. Lalu Nadira menggulir lagi, dan menemukan foto Maya berpose sendirian di taman rumah mereka. Di taman yang tiap pagi Nadira sirami. Wanita itu sudah masuk ke istananya. Malam itu, di rumah megah yang terasa seperti kuburan, Nadira membuat keputusan. Ia tidak akan hancur. Ia tidak akan menyerah. Ia membangun istana itu dari nol. Dan ia tidak akan membiarkan pengkhianat merebutnya begitu saja. Kalau Arga ingin bermain api, Nadira akan memastikan Arga terbakar sampai jadi abu. Pertunjukan sebagai istri bodoh telah selesai. Kini, saatnya sang ratu mengambil alih permainan. Fajar menyingsing dengan cahaya pucat yang menyelinap melalui celah tirai kamar. Nadira tidak tidur sedetik pun. Matanya panas, tapi pikirannya dingin. Ia duduk di tepi ranjang, menatap punggung Arga yang terlelap, lelaki yang semalam ia kenal sebagai orang asing. Ia memegang ponsel Arga sekali lagi, memastikan semuanya berjalan rapi. Dengan gerakan cepat, Nadira mentransfer seluruh isi folder terkutuk itu. Foto, video, rekaman, semuanya, ke penyimpanan cloud pribadinya. Ia menyimpannya di folder yang diberi nama sederhana dan aman. Sesuatu yang tidak akan menimbulkan kecurigaan siapapun. Lalu ia menghapusnya. Bukan sekadar delete biasa. Ia menghapusnya permanen, merapikan jejak, menutup setiap kemungkinan Arga menyadari bahwa ponselnya pernah disentuh. Setelah semuanya selesai, ia meletakkan ponsel itu kembali persis di tempat semula, dengan posisi yang sama, sudut yang sama, seperti barang mati yang tak pernah memiliki rahasia. Nadira menatap langit-langit kamar. Ada bagian dari dirinya yang ingin menjerit, melemparkan ponsel itu ke wajah Arga, membangunkannya dan memaksa pria itu mengaku. Tapi itu bukan Nadira. Bukan lagi. Ia berdiri, berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya. Tidak ada tangisan di sana. Yang ada hanya air dingin dan keputusan. Ketika Arga bangun beberapa jam kemudian, ia mengucek mata, tampak seperti suami manis yang baru pulang perjalanan jauh. Dan Nadira sudah duduk rapi di sisi ranjang, memegang secangkir kopi hangat. Senyum tipis terpasang. "Mas," kata Nadira lembut sambil meletakkan cangkir di meja nakas. Suaranya stabil tanpa getar sedikit pun. "Iya, sayang." Arga menyahut, masih setengah mengantuk. "Aduh, capek banget kemarin." Nadira menahan diri untuk tidak tertawa. "Capek, ya? Capek karena kebohonganmu sendiri." Ia hanya mengangguk kecil. "Minum dulu, biar enak badan." Arga menyeruput kopi tanpa curiga. Ia sama sekali tidak melihat badai yang sudah terbentuk di dalam mata Nadira. Badai yang tidak akan terdengar, tapi akan merobek hidupnya pelan-pelan. Hari itu Nadira bekerja dari rumah. Alasan resminya sederhana, "Aku kurang enak badan." Alasan sebenarnya, ia sedang menyalakan mesin perang. Langkah pertama, orang yang tepat. Nadira tidak mencari firma hukum besar yang biasa menangani kontrak perusahaan atau merger bisnisnya. Ia butuh seseorang yang bergerak di area abu-abu, kasus perceraian, sengketa aset, dan pertarungan kotor yang sering disembunyikan rapat-rapat. Ia melakukan riset mendalam, membaca ulasan, menyisir berita, menilai reputasi.
Dan satu nama muncul seperti pisau yang berkilau di gelap. Dewi Prameswari. Pengacara perempuan, akhir 30-an, terkenal tajam, tak kenal kompromi, dan punya rekam jejak memenangkan kasus-kasus yang merampas hak perempuan, terutama yang berkaitan dengan kekerasan finansial dan manipulasi aset. Nadira membuat janji temu hari itu juga, di sebuah kafe kecil jauh dari kantor dan jauh dari rumah. Ia datang 15 menit lebih awal. Memilih meja di sudut paling tersembunyi. Jantungnya berdebar, tapi bukan karena takut. Ini karena ia akan melintasi batas yang tak bisa ia putar kembali. Ini bukan sekadar konsultasi. Ini deklarasi perang. Dewi datang. Dewi Prameswari datang tepat waktu. Setelan kerjanya rapi. Tatapannya cerdas dan tenang. Tatapan orang yang terbiasa melihat manusia dalam kondisi terburuk, tapi tidak pernah goyah. Ia menjabat tangan Nadira dengan erat. Ibu Nadira, terima kasih sudah datang. Tanpa basa-basi, Nadira bicara. Ia menceritakan semuanya. Rumah yang dibangunnya dari nol. Bagaimana rumah itu diatasnamakan bersama sebagai simbol cinta dan kepercayaan, perubahan sikap Arga, notifikasi dengan ikon hati, parfum vanila, kalung berlian, kebohongan, investasi, sampai foto pembukaan restoran. Lalu bagian terakhir yang paling menyakitkan. Folder tersembunyi. Ratusan bukti. Nadira menggeser ponselnya, menunjukkan semua file yang sudah ia simpan di cloud, membuka beberapa foto dan video sekilas, cukup untuk membuat siapapun paham gambaran besarnya. Dewi tidak bereaksi berlebihan. Tidak drama. Tidak simpati yang murahan. Ia hanya mendengar, menulis catatan, dan menatap Nadira seperti dokter yang sedang mendiagnosis penyakit serius. Saat Nadira selesai, Dewi menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu menatap lurus. Saya turut prihatin, katanya datar. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Sekarang waktunya untuk bertindak. Nadira mengangguk pelan. Dewi melanjutkan, suaranya lebih tajam. Pertanyaan saya sederhana. Tujuan akhir ibu apa? Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu menghantam. Apakah ibu ingin memberinya pelajaran, atau ibu ingin menghancurkannya? Pertanyaan itu menembus Nadira tepat di tulang. Nadira terdiam, membayangkan wajah Maya tersenyum di taman rumahnya. Membayangkan Arga menatapnya tanpa rasa bersalah. Membayangkan semua keringatnya diubah menjadi lelucon. Akhirnya Nadira bicara. Aku ingin kembali mendapatkan semua yang menjadi hakku. Semua yang kubangun dengan keringatku. Nadira menelan ludah. Suaranya menjadi lebih mantap, lebih dingin. Dan aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Seperti yang dia rencanakan untukku. Dewi mengangguk kecil. Senyum tipis muncul. Bukan senyum ramah, tapi senyum seorang jenderal yang menemukan prajurit siap tempur. Saya suka semangat itu. Strategi berlapis. Dewi membuka rencananya, satu persatu. Pertama, kita lindungi aset ibu. Kita amankan semua yang bisa diamankan. Karena semua yang didapat selama pernikahan sering dianggap harta bersama. Termasuk rumah itu. Nadira mengepalkan jari di bawah meja. Meskipun ibu yang membayar, secara hukum bisa ada celah yang dimanfaatkan pasangan tidak setia. Dan dari cerita ibu, Arga jelas tipe yang akan memanfaatkan celah itu. Dewi menulis sesuatu, lalu berkata lagi. Kedua, kita kumpulkan bukti pengeluaran untuk selingkuhannya. Setiap transaksi, setiap bukti belanja, hotel, perhiasan. Itu akan jadi peluru di persidangan. Nadira mengangguk. Lalu Dewi menatapnya lebih serius. Ketiga, rumah. Nadira menahan napas.
Dia akan mencoba menjual rumah itu. Pria yang mau memulai hidup baru dengan wanita materialistis butuh modal besar. Rumah itu targetnya. Dewi mengetuk meja pelan, seperti menandai langkah catur. Kita tidak bisa menghentikannya secara frontal tanpa membuat dia curiga. Jadi, kita biarkan dia mencoba. Nadira menatap Dewi, tak berkedip. Kita hanya perlu memastikan, usahanya gagal total di saat-saat terakhir. Nadira merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Dewi menurunkan suaranya, pelan tapi tajam. Disinilah rencana paling berani. Nadira mendekat tanpa sadar. Kita buat duplikat sertifikat rumah. Nadira terdiam. Bukan sembarang duplikat. Duplikat kualitas terbaik. Secara visual nyaris tidak bisa dibedakan dari asli, tapi tetap tidak akan lolos verifikasi sistem BPN. Nadira merasakan nadi di pelipisnya berdetak. Tujuannya, menukar sertifikat asli di brankas rumah dengan yang palsu. Nadira menatap Dewi lama. Dengan begitu, Arga akan memegang dokumen yang ia yakini asli. Ia akan percaya diri melakukan transaksi jual-beli. Dewi tersenyum tipis. Transaksi yang sejak awal sudah ditakdirkan untuk gagal. Nadira menarik napas dalam. Ada bagian dari dirinya yang merasa ngeri, bukan karena salah, tapi karena ini benar-benar perang. Dewi menegaskan, ini berisiko, Bu Nadira. Tapi kalau berhasil, ini bukan sekadar tamparan. Ini pukulan telak yang meruntuhkan semua rencananya dalam sekejap. Nadira tidak ragu. Lakukan, katanya singkat. Dewi mengangguk, lalu menyodorkan selembar kertas kecil berisi alamat. Saya punya kontak. Percetakan kecil di gang sempit. Orangnya tua, teliti, dan bisa dipercaya. Ia menatap Nadira tajam. Datang sendiri. Bawa salinan sertifikat yang jelas. Jangan beritahu siapapun. Nadira menggenggam kertas itu seperti menggenggam kunci neraka untuk Arga. Hari berikutnya. Keesokan harinya, Nadira berangkat dengan alasan meninjau lokasi proyek. Tempat itu kecil. Bau tinta dan kertas menempel di udara. Seorang pria tua menyambutnya. Matanya menilai tanpa banyak bicara. Nadira menyerahkan salinan sertifikat yang sudah ia siapkan. Pria itu hanya berkata singkat. Suaranya serak. 3 hari lagi. Kualitas terbaik. 3 hari. Nadira tahu, 3 hari itu akan terasa seperti 3 abad. Karena selama itu, ia harus kembali ke rumah. Memasang topeng, menyiapkan sarapan, tersenyum pada Arga, seolah semuanya normal. Seolah ia tidak sedang memegang pisau di balik punggung. Dan seolah Arga tidak sedang berjalan menuju hukuman yang ia buat sendiri. 3 hari itu terasa seperti hukuman yang sunyi. Bagi Arga, hari-hari itu berjalan normal, bahkan terasa menyenangkan. Istrinya kembali seperti dulu. Nadira bangun lebih pagi, memasak sarapan favoritnya, menanyakan rencana harinya, tersenyum saat Arga bercerita. Tidak ada kecurigaan. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada dingin. Bagi Nadira, itu adalah sandiwara paling melelahkan dalam hidupnya. Setiap senyum terasa seperti racun yang ia telan sendiri. Setiap sentuhan Arga di punggungnya membuat otot-ototnya ingin menegang, tapi ia menahannya. Ia harus sempurna. Satu kesalahan kecil saja, dan semua runtuh. Ia merasa seperti aktris dalam film thriller, di mana satu dialog yang keliru bisa membunuh tokoh utama. Pada hari ketiga, Nadira kembali ke gang sempit itu. Langit mendung. Udara berat. Pria tua itu menyerahkan sebuah map coklat. Tangannya gemetar sedikit. Entah karena usia, entah karena pekerjaan yang baru saja ia selesaikan. Sudah.
katanya singkat. Nadira membuka map itu perlahan. 2 lembar kertas tebal. Cap, logo, tanda tangan, semuanya identik. Tekstur kertasnya, warna tintanya, bahkan lipatan kecil di sudut bawahnya. Nyaris sempurna. 1 asli, 1 palsu. Hanya seorang ahli dan sistem resmi yang bisa membedakannya. Nadira menutup map itu. Tangannya dingin, tapi wajahnya tenang. Terima kasih, ucapnya singkat. Malam itu adalah bagian paling menegangkan. Arga pergi bermain futsal, rutinitas mingguannya. Nadira menunggu hingga suara mobil itu benar-benar menjauh. Rumah megah itu mendadak sunyi. Sunyi yang memekakkan telinga. Ia berjalan menuju ruang kerja. Lukisan besar di dinding digeser. Brankas baja terbuka dengan suara klik yang terasa seperti tembakan pertama perang. Di dalamnya, terbaring sertifikat asli. Simbol kerja kerasnya. Nadira menatapnya lama. Ada rasa perih yang menyusup. Seolah ia sedang mengkhianati dirinya sendiri. Tapi ia tahu, ini bukan pengkhianatan. Ini penyelamatan. Dengan gerakan cepat, ia menukar dokumen itu. Sertifikat asli masuk ke dalam tasnya. Aman. Sertifikat palsu menggantikan posisinya di brankas. Brankas ditutup. Klik. Selesai. Tidak ada jalan kembali. Nadira berdiri tegak. Di papan catur hidupnya, ia baru saja meletakkan pion beracun, disamarkan sebagai ratu. Sekarang, ia hanya perlu menunggu lawannya memakannya. Umpan dimakan. Beberapa hari berlalu. Arga mulai berubah. Ia lebih sering menelepon. Lebih sering keluar rumah. Nadira mendengar percakapan-percakapan setengah berbisik di balkon. Sabar ya, Mei. Sebentar lagi beres. Rumahnya aman. Nilainya tinggi. Kita bakal hidup enak setelah ini. Nadira mendengarnya sambil membaca buku. Tangannya tenang. Hatinya dingin. Suatu malam di meja makan, Arga akhirnya melempar umpan. Sayang, katanya sambil mengaduk nasi, berpura-pura santai. Aku lagi dijajaki teman buat proyek properti di Lombok. Nadira mengangkat wajahnya. Oh ya. Iya. Villa dan resort. Potensinya besar. Tapi butuh dana cepat. Nadira menahan senyum. Berapa? Arga pura-pura ragu. Sekitar 5 miliar. 5 miliar. Angka itu menggema seperti lonceng kematian. Aku kepikiran, lanjut Arga cepat. Mungkin kita bisa pakai rumah ini. Dijual dulu. Nanti kalau proyek berhasil, kita beli lagi yang lebih bagus. Nadira berpura-pura kaget. Menjual rumah ini? Iya, cuma sementara. Arga meraih tangan Nadira. Percaya sama aku. 3 kata itu menusuk seperti pisau. Nadira diam cukup lama, cukup untuk membuat Arga gelisah. Kalau menurut Mas itu yang terbaik, ucap Nadira akhirnya. Suaranya ragu terlatih. Aku percaya. Mata Arga berbinar. Ia menggigit umpan itu dengan rakus. Beberapa hari kemudian, Arga datang dengan wajah penuh kemenangan. Aku sudah dapat pembeli, katanya. Pengusaha. Bayar tunai. Harga 5 miliar. Nadira hanya mengangguk. Lalu datanglah hari itu. Arga masuk ke ruang kerja Nadira sore hari. Wajahnya serius, tapi matanya berkilat. Sayang, pembelinya minta lihat sertifikat aslinya dulu. Buat pengecekan awal di notaris. Nadira menatapnya lama. Yang asli? Tentu. Aku pegang sendiri. Cuma ditunjukkan, katanya enteng. Nadira berdiri. Berjalan ke brankas.
Jantungnya berdentum seperti genderang perang. Klik. Pintu terbuka. Ia mengambil map coklat itu, yang palsu. Berhenti sejenak di depan Arga. Tolong jaga baik-baik ya, Mas, ucapnya pelan. Semua hasil kerja kerasku ada di dalam kertas itu. Kalimat itu adalah kebenaran yang tidak akan Arga pahami. Arga tersenyum lebar. Menerima map itu seperti menerima tiket menuju surga. Kamu tidak akan menyesal, katanya penuh percaya diri. Ini awal hidup baru kita. Ia mengecup kening Nadira dan pergi. Begitu pintu depan tertutup, senyum Nadira menghilang. Umpan telah dimakan. Perangkap terkunci. Sekarang giliran Arga berjalan menuju kehancurannya, dengan langkah penuh keyakinan. Arga melangkah keluar dari rumah dengan perasaan ringan dan penuh kemenangan. Map coklat di tangannya terasa lebih berharga dari emas. Itu bukan sekadar dokumen. Itu adalah tiket kebebasan. Tiket menuju hidup baru, jauh dari Nadira, jauh dari bayang-bayang keberhasilan istrinya. Di dalam mobil, Arga tertawa kecil sendiri. Wanita sepintar apapun, tetap mudah ditipu kalau sudah percaya, gumamnya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa yang ada di tangannya bukan sertifikat rumah, melainkan bom waktu. Pertemuan pertama. Tujuan Arga adalah sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Di lobi yang dingin dan berkilau, ia bertemu dengan Pak Gunawan, pengusaha properti berusia 50-an, tubuh besar, jam tangan emas mencolok, dan aura orang yang terbiasa menang. Jadi ini rumahnya? Tanya Gunawan sambil menerima fotokopi sertifikat. Betul, Pak. Nilainya stabil. Lokasinya premium. Jawab Arga percaya diri. Gunawan hanya melirik sekilas. Detail bukan urusannya. Ia punya tim notaris. Yang ia pedulikan cuma 2 hal. Harga dan kecepatan. 5 miliar. Ya. Tunai. Jawab Arga cepat. Gunawan tersenyum kecil. Baik. Kita bikin PPJB dulu. 2 hari lagi. Uang muka 500 juta. 500 juta. Angka itu berdentum di kepala Arga seperti musik kemenangan. Uang pertama. 2 hari kemudian, Arga menandatangani PPJB tanpa benar-benar membaca isinya. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena euforia. Tak lama setelah tanda tangan, ponselnya bergetar. Transfer masuk, 500 juta rupiah. Arga menatap layar itu lama. Lalu tertawa keras. Ia langsung menelepon Maya. Sudah masuk, sayang, katanya nyaris berteriak. 500 juta. Di seberang telepon, Maya memekik kegirangan. Serius? Aku kemal sekarang juga. Malam itu, mereka merayakannya. Pesta di atas lantai kaca. Arga membawa Maya ke bar rooftop paling eksklusif di kota. Lampu Jakarta berkilauan di bawah kaki mereka. Angin malam berhembus pelan, dan musik mahal mengalun pelan. Maya mengenakan gaun hitam ketat. Di lehernya, kalung berlian. Ini baru hidup, kata Maya sambil menyesap sampahnya mahal. Dibayar dengan kartu kredit tambahan milik Nadira. Arga memeluknya. Dadanya membusung. Ini baru permulaan, katanya. Minggu depan 4,5 miliar sisanya cair. Maya menatapnya penuh kagum. Kamu luar biasa, Arga. Rajku. Kata itu membuat Arga mabuk. Selama ini ia selalu merasa kecil di samping Nadira. Selalu, suami dari wanita sukses. Malam itu, ia merasa menjadi raja. Mereka membicarakan masa depan. Mobil sport, apartemen mewah, pernikahan di luar negeri. Maya bahkan sudah memilih gaun pengantin di Paris. Dari katalog. Arga mengangguk di setiap mimpi.
Ia tidak sadar bahwa ia sedang berdansa di atas lantai kaca yang retak. Malam terakhir. 1 minggu berlalu. Uang muka itu habis seperti air. Belanja, restoran mahal, uang tanda jadi mobil sport. Semuanya terasa pantas bagi seorang calon miliarder. Besok siang adalah penandatanganan AJB di hadapan notaris. Artinya, sisa 4,5 miliar rupiah akan masuk. Malam ini adalah malam terakhir Arga berbagi atap dengan Nadira. Dan Arga ingin menghancurkannya. Ia pulang dengan sebuah amplop putih di saku, berisi 5 juta rupiah. Jumlah yang ia pilih dengan sengaja. Hinaan terakhir. Di taman samping rumah, Nadira sedang menyiram anggrek kesayangannya. Rambutnya diikat sederhana. Daster rumah. Tenang. Pemandangan itu justru memancing amarah Arga. Ia berjalan mendekat. Nadira. Panggilnya dingin. Nadira menoleh. Mas, sudah pulang? Tanpa menjawab, Arga melempar amplop itu ke tanah. Tepat di depan kaki Nadira. Pergi dari rumah ini, bentaknya. Rumah ini sudah kujual. Wajah Nadira memucat. Tubuhnya gemetar. Apa maksudmu, Mas? Arga tertawa sinis. Aku muak hidup di bawah bayang-bayangmu. Aku mau hidup baru. Dengan wanita lain. Air mata Nadira jatuh. Sempurna. Rapuh. Hancur. Arga menikmati setiap detiknya. Ambil itu, katanya menunjuk amplop. Pesangon. Cukup buat kontrakan kecil. Sekarang kemasi barangmu dan pergi. Nadira memungut amplop itu dengan tangan gemetar. Tidak melawan. Tidak berteriak. Hanya menangis. Dan Arga merasa menang. Ia tidak tahu bahwa air mata itu adalah bagian terakhir dari pertunjukan. Begitu Nadira masuk ke rumah, Arga mengirim pesan ke Maya. Sudah beres. Besok istana ini milik kita. Ia berdiri di teras dengan senyum puas. Tidak tahu bahwa di dalam rumah, Nadira telah berhenti menangis. Dan mesin kehancuran baru saja dinyalakan. Begitu pintu depan tertutup dan langkah kaki Arga menjauh, tangisan Nadira berhenti seketika. Tidak ada lagi gemetar. Tidak ada lagi napas tersengal. Ia berdiri tegak di ruang keluarga, punggungnya lurus, wajahnya kosong. Seperti seorang jenderal yang baru saja menyelesaikan sandiwara terakhir sebelum pertempuran. Amplop putih berisi 5 juta rupiah itu ia letakkan di atas meja kaca. Nadira menatapnya lama, lalu tertawa kecil. Bukan tawa gembira. Bukan pula tawa sedih. Tawa dingin. Ini harga 8 tahun pernikahan, gumamnya pelan. Murah sekali. Ia menghapus sisa air mata di pipinya dengan punggung tangan. Bukan dengan gerakan rapuh, melainkan tegas, seolah menghapus topeng. Saat itu juga, Nadira meraih ponselnya. Sudah waktunya. Panggilan pertama, hukum. Nama Dewi Prameswari muncul di layar. Dering kedua, telepon diangkat. Dewi di sini. Ini Nadira, ucapnya tenang. Dia sudah pergi. Laksanakan semuanya. Sekarang. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada basa-basi. Baik, jawab Dewi singkat. Gugatan cerai kita daftarkan besok pagi tepat saat pengadilan buka. Permohonan pembekuan seluruh aset bersama atas nama Arga Pratama akan saya kirim malam ini. Laporan awal dugaan penipuan penjualan aset juga kita siapkan. Nadira mengangguk, meski Dewi tidak bisa melihatnya. Terima kasih. Jaga dirimu. Malam ini adalah malam terakhir kehidupan lamamu, kata Dewi sebelum menutup telepon. 1 bidak telah maju. Panggilan kedua. Uang. Nadira menekan kontak berikutnya. Pak Raka, manajer private bankingnya.
Selamat malam, Bu Nadira. Selamat malam, Pak Raka. Saya perlu mengaktifkan protokol keamanan. Ada jeda singkat. Protokol. Musim dingin? Iya. Nada Pak Raka langsung berubah serius. Baik, Bu. Kami konfirmasi. Pembekuan seluruh rekening gabungan, kartu kredit tambahan atas nama Bapak Arga Pratama, dan semua fasilitas kredit terkait akan kami proses. Efektif dalam 5 menit. Tidak ada instruksi lain. Tidak. Siap, Bu. Kami lindungi aset Anda. Telepon ditutup. 2 pilar kehidupan Arga, hukum dan uang, baru saja dicabut akarnya. Panggilan ketiga, Istana. Masih ada satu hal tersisa. Nadira menelepon layanan tukang kunci darurat 24 jam. Saya perlu penggantian seluruh sistem kunci. Pintu depan, belakang, samping, dan gerbang. Sekarang. 1 jam kemudian, sebuah van berhenti di depan rumah. Suara bor dan logam berdenting memecah keheningan malam. Bagi Nadira, suara itu terdengar seperti musik. Itu suara Arga yang sedang dihapus dari hidupnya. Sambil para teknisi bekerja, Nadira naik ke kamar tidur utama. Ia membuka lemari besar itu. Di satu sisi, pakaian kerjanya rapi. Di sisi lain, jas mahal, kemeja bermerek, jam tangan, semua milik Arga. Semua dibeli dengan uangnya. Tanpa emosi, Nadira mencabut semuanya. Melempar ke atas ranjang. Ia masuk ke kamar mandi, menyapu parfum, gel rambut, sikat gigi. Semuanya ke dalam kantong sampah hitam. Foto pernikahan di meja nakas, ia ambil. Ia robek. Tanpa ragu. Dalam waktu singkat, seluruh barang Arga menggunung. Ia memasukkannya ke kantong-kantong sampah besar, mengikatnya kuat-kuat, lalu menyeret semuanya ke dekat pintu depan. Ponselnya bergetar. Arga menelepon. Nadira menatap nama itu. Lalu menekan tolak. Panggilan masuk lagi. Ditolak lagi. Pesan masuk. Jangan telepon aku buat minta-minta. Semuanya sudah terlambat. Nadira tersenyum tipis. Ia mengetik satu pesan pendek. Dikirim sebagai pesan baru agar notifikasinya terasa seperti tamparan. Selamat datang di neraka yang kau ciptakan sendiri. Ia menekan kirim. Klik. Beberapa menit kemudian, teknisi menyerahkan satu set kunci baru. Berat, modern, final. Sudah selesai, Bu. Terima kasih. Setelah mereka pergi, Nadira mengunci pintu depan. Suara klik itu terdengar seperti vonis. Ia berdiri di ruang tamu, sendirian di istananya, yang kini telah ia rebut sepenuhnya. Badai sudah dilepaskan. Sekarang, ia hanya perlu menunggu kehancuran Arga tiba dari segala arah. Pagi itu Arga bangun dengan senyum puas. Sinar matahari menembus tirai apartemen sewaan Maya, menyinari wajahnya seperti panggung kemenangan. Hari ini adalah hari penobatan. Hari ini ia akan resmi menjadi pria dengan saldo miliaran. Ia menoleh ke samping. Maya masih terlelap, rambutnya berantakan, wajahnya cantik. Arga mengecup bahunya pelan. Bangun, sayang, bisiknya. Hari besar kita. Mereka memutuskan sarapan di kafe hotel bintang 5. Arga memesan menu termahal, sampanye, eggs benedict, salmon asap. Ia menikmati setiap tatapan kagum Maya. Saat tagihan datang, Arga mengeluarkan kartu kredit hitamnya dengan gerakan elegan. Pelayan pergi, lalu kembali dengan wajah canggung. Maaf, Pak, kartunya ditolak. Arga mengerutkan kening. Tidak mungkin. Coba lagi.
Dicoba lagi. Ditolak. Pakai kartu lain. Katanya, mulai kesal. Satu persatu kartu keluar. Hasilnya sama. Ditolak. Wajah Maya berubah. Beberapa tamu mulai melirik. Rasa malu menjalar seperti api. Pakai debit saja, kata Arga cepat, berusaha tenang. Di ATM lobi, mesin berdengung sebentar, lalu layar menampilkan kalimat yang membuat darahnya membeku. Transaksi tidak dapat diproses. Arga terpaku. Saat kembali ke meja, Maya menatapnya tajam. Ada apa ini? Aku? Nggak tahu. Mungkin sistem bank, jawab Arga gugup. Di perjalanan menuju kantor notaris, ponselnya terus menolak panggilan ke bank. Di kepalanya, satu kalimat muncul, pesan Nadira semalam. Selamat datang di neraka yang kau ciptakan sendiri. Arga menggeleng. Pas. Semua akan beres setelah uang 4,5 miliar cair. Vonis. Di kantor notaris, Ibu Ratih menyambut mereka dengan dingin dan profesional. Pak Gunawan duduk tenang di seberang meja. Silakan sertifikat aslinya, kata Ibu Ratih. Arga menyerahkan map coklat itu. Tangannya berkeringat. Ibu Ratih memeriksa sekilas, lalu mengetik di komputer, mengecek ke sistem BPN. Detik demi detik berlalu. Kening Ibu Ratih berkerut. Ia mengetik ulang. Wajahnya mengeras. Ia mengangkat kepala. Pak Arga, sertifikat ini tidak terdaftar. Ruangan terasa runtuh. Apa maksud Ibu? Suara Arga bergetar. Ibu Ratih memutar layar monitor. Data resmi muncul. Nomor, tanggal, detail. Semuanya tidak cocok. Dokumen ini palsu. Satu kata itu menghantam seperti palu. Pak Gunawan berdiri, wajahnya memerah. Jadi saya ditipu? Uang muka 500 juta itu bagaimana? Arga terbata-bata. Saya tidak tahu. Saya bersumpah. Pemalsuan dokumen negara itu pidana, kata Ibu Ratih dingin. Saya wajib melaporkan. Dunia Arga runtuh. Ditinggalkan. Keluar dari gedung itu, Arga gemetar. Satu-satunya nama di kepalanya, Maya. Ia menelepon. Sayang, ada masalah besar. Hening di seberang. Jadi, tidak ada 5 miliar? Suara Maya dingin. Sekarang tidak, tapi tidak ada rumah? Tidak ada mobil, tidak ada Paris, potong Maya. Dengarkan aku. Datang ke apartemen. Sekarang. Harapan kecil muncul. Namun saat pintu dibuka, yang menunggu Arga bukan pelukan, melainkan koper. Kamu gagal, kata Maya datar. Aku tidak hidup dengan pria miskin. Pintu dibanting. Arga berdiri di koridor, sendirian. Tak punya tempat. Ia mencoba kembali ke rumah. Gerbang menolak akses. Interkom sunyi. Rumah itu telah mengusirnya. Taksi yang membawanya menunggu. Arga merogoh saku, kosong. Ia menawarkan jam tangan mahal. Sopir menolak. Arga ditinggal di pinggir jalan bersama kopernya. Malam itu, ia tidur di teras masjid. Epela. Bulan-bulan berlalu. Gugatan cerai Nadira menang telak. Rumah dan aset kembali padanya. Arga pulang ke kampung, hidup dari belas kasih, lalu bekerja sebagai juru parkir. Suatu siang, sebuah mobil sport hitam berhenti di area VIP. Kaca turun. Nadira. Lebih anggun. Lebih tenang. Ia menyerahkan uang parkir tanpa ekspresi. Tatapan kosong seperti pada benda tak bermakna. Mobil melaju. Arga berdiri mematung. Karma tidak berteriak. Ia hanya datang,
dan menutup semua pintu.